Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, kita memberikan ucapan syukur yang terbaik-baiklah kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu yang berkuasa mulia. Haleluya, ya rarabashera maya rararabo, sikini ya rarabashara ya rararabo. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh datang kepada-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan perkataan-Mu, kami rindu mendengarkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online.
Puji nama Tuhan bahwa waktu berjalan begitu cepatnya. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2023. Kita telah memasuki penghujung tahun 2023. Dan biarlah di penghujung tahun 2023 ini kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Oleh sebab itu tema khotbah kita di GKI Pondok Daud adalah mengucap syukur dalam segala perkara. Kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Firman Tuhan mengajarkan bagi setiap kita orang-orang percaya, apapun yang kau lakukan, lakukan di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Artinya kita diperintahkan Tuhan untuk kita selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Mengucap syukur apapun situasi, kondisi, keadaan yang terjadi sekeliling kita, kita tetap harus belajar mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya pada saat kita diberkati Tuhan. Mengucap syukur bukan pada saat kita mendapatkan mujizat, disembuhkan dari sakit penyakit, kita menikah, kita berulang tahun, kita mendapatkan seorang keturunan dan lain sebagainya. Kalau mengucap syukur karena ada hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita, karena kita mendapatkan berkat yang luar biasa, maka tidak heran orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang ateis pun bisa mengucap syukur di saat mereka dalam keadaan senang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya agar kita selalu mengucap syukur apapun keadaannya. Ya, duka, suka, ya, keadaan senang maupun susah, diberkati atau tidak, kita belajar untuk mengucap syukur. Bahkan ucapan syukur kita bukan lagi menjadi sebuah ucapan syukur yang biasa-biasa saja. Tetapi ucapan syukur ini sudah bicara tentang korban. Ketika pada saat kita mengalami masalah yang besar, kita mengucap syukur. Saat kita mengalami sakit, kita tetap mengucap syukur. Saat segala sesuatu tidak baik, kita tetap mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ucapan syukur yang seperti itu, ini menjadi sebuah korban ucapan syukur. Saat kita mengucap syukur dalam keadaan kesulitan, dalam menghadapi pergumulan yang berat, ya, kita tetap mengucap syukur. Itu ada rasa sakit. Itu yang disebut korban. Yang namanya korban itu selalu ada perobekan daging. Dan saat kita mengucap syukur dalam keadaan kita kesulitan menghadapi masalah yang besar, kita tetap bisa mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar mengucap syukur apapun keadaannya. Hari-hari ini ada banyak orang mengeluh, tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang sukar, tahun-tahun yang resesi. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita tetap belajar mengucap syukur. Karena kita percaya ada berkat yang luar biasa di balik pengucapan syukur. Ada mujizat yang luar biasa di balik pengucapan syukur. Ayat berikutnya, kita akan buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal yang 42, kita akan melihat ayat 11. Ya, akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud berkata, mengapa engkau gelisah dan tertekan hai jiwaku? Ya. Berharaplah kepada Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Daud mengerti apa yang sedang diucapkan waktu itu. Dia dikejar-kejar sebagai seorang pembunuh, sebagai seorang penjahat kelas kakap oleh Saul.
terus dikejar, harus lari dari satu desa kepada desa yang lain, lari dari satu gunung kepada gunung yang lain, lari dari satu gua kepada gua yang lain. Tetapi Daud dalam keadaan yang sulit, keadaan dalam bahaya, Daud tetap belajar mengucap syukur. Hai jiwaku, janganlah engkau tertekan. Mengapa engkau gelisah dalam hatiku? Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan ketika Daud belajar tetap mengucap syukur sekalipun keadaan situasinya dalam keadaan bahaya, di ujung tanduk, Daud tetap belajar mengucap syukur. Dan oleh karena syukur yang diucapkan oleh Raja Daud, bahkan itu sebuah korban di hadapan Tuhan, maka itu berkenan di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Saudara bisa melihat happy ending yang dialami oleh Raja Daud. Sehingga pada akhirnya Raja Daud diangkat sebagai raja. Saul mati. Dan Daud menjadi raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Karena apa? Karena dia tahu bagaimana dia tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Saya kira percaya, kalau kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita terus mengucap syukur apapun keadaannya, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua yang mengikuti ibadah pagi secara online. Dan sepanjang hari ini ketika kita memulai hari dengan membuka fajar dengan berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya kira percaya sepanjang hari ini kita dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.